Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 82. Lomba dimulai. Mawar segera menurunkan tangannya dan pura-pura mengusap pundakku sambil tersenyum pada Pak Reno. Pak Reno, maaf jika sambutan kami kurang sopan. Mari, silakan duduk. Tidak perlu, waktuku tidak banyak. Sekarang katakan, sketsa gaun itu desain kamu atau desain mereka? Tunjuk Pak Reno padaku dan Nisa. Ada hubungan apa Bapak dengan mereka ini? Itu tidak penting. Kamu tinggal jawab saja pertanyaanku tadi. Desain itu hasil karyamu atau hasil karya mereka? Jelas-jelas itu hasil karya kami. Kami ada bukti, sedangkan mereka hanya ngaku-ngaku. Terlihat wajah Mawar sedikit panik menjawab pertanyaan Pak Reno. Pintar juga perempuan ini berkelit. Aku harus cari cara bagaimana agar dia mau mengaku. Ucapku dalam hati. Hai, kalian berdua, apa kalian punya bukti kalau itu hasil desain kalian? Mana mungkin kami ada bukti? Toh, setelah menyalin desain kami, mereka langsung menghapus filenya. Balasku. Nah, Pak Reno bisa dengar sendiri dari mulut dia kalau mereka sama sekali tidak memiliki bukti dan hanya ngaku-ngaku kalau kami mengambil hasil karya mereka, bukan? Kalau memang itu hasil desain kalian, bagaimana kalau kita buktikan di depan para wartawan ini dan Pak Reno sebagai saksinya? Siapa sebenarnya yang sedang berbohong di sini? Aku atau kamu? Tantangku pada Mawar. Mau bukti apa lagi? Semua bukti sudah terarah padaku. Sedangkan kamu mana? Kembali Mawar tersenyum untuk kesekian kalinya. Bukti kamu itu belum sepenuhnya bisa dipercaya. Bisa saja kalian mengambil desain kami secara sembunyi-sembunyi. Sekarang panggil desainer kamu, biar kita lihat di sini siapa pemilik desain itu sesungguhnya. Emosiku mulai naik ke ubun-ubun. Mana bisa seperti itu? Desainer kami pasti sudah lupa dengan rincian demi rincian desainnya itu. Hahaha, lucu. Aku saja yang kamu anggap bukan pemilik desain itu masih ingat betul inci demi inci desain gaun itu. Kok malah yang mendesain lupa? Kan aneh. Betul juga kata Mbak itu. Mana mungkin hal sepenting itu bisa sampai terlupakan jika memang dia yang menciptakan desainnya. Bisik salah satu wartawan yang ada dalam ruangan. Benar juga katamu. Gaun yang baru saja launching, masa desainnya langsung terlupakan? Bagaimana kalau tiba-tiba tempat penyimpanan desain mereka rusak atau terkena virus? Kan bisa berabe jadinya. Balas temannya. Ini mungkin yang dinamakan persaingan bisnis. Rela melakukan apa saja demi tercapainya suatu keuntungan, walau harus mengambil dan merampas hak orang lain. Sejenak suasana hening, hingga Pak Reno kembali mengangkat bicara. Sebagai pembuktian siapa pemilik desain itu sesungguhnya, maka perwakilan masing-masing harus menggambar ulang sketsa gaun itu. Siapa yang benar-benar serupa atau mendekati, maka dialah pemilik sesungguhnya desain itu. Dan kami semua yang ada di sini yang akan jadi saksinya. Bagaimana? Kalian berdua setuju? Setuju. Antusias para wartawan yang ada dalam ruangan. Mawar kini masuk dalam perangkapnya sendiri. Memanggil wartawan hanya untuk membuka kedoknya. Aku yakin dia akan menggunakan segala cara
agar uji kepemilikan desain itu jangan sampai terjadi. Tidak boleh seperti itu dong. Itu sama halnya dengan memojokkan kami. Memojokkan dari mana maksudmu? Di sini kalian hanya mendesain ulang sketsa dan kami yang akan menentukan hasilnya. Masalahnya, desainerku pasti sudah lupa rincian demi rincian sketsa itu. Perusahaan kami ini perusahaan besar, jadi tidak mungkin mereka hanya mengerjakan 2 atau 3 sketsa saja dalam satu proyek. Tapi ada puluhan bahkan ratusan sketsa yang kami kerjakan di sini. Sekarang sudah nampak sekali kalau Mawar kini semakin ketakutan. Perusahaan seperti ini kamu bilang perusahaan besar? Baru orok saja, kamu sudah sombong. Kalau kamu mau lihat perusahaan besar, sering-seringlah main keluar agar matamu bisa terbuka lebar. Sekarang persiapkan peralatannya dan kita uji kebenaran siapa pemilik sesungguhnya desain itu. Kalau kamu tidak mau, maka merekalah pemilik sesungguhnya, bukan kamu. Tunjuk Pak Reno sekali lagi pada kami. Kalau aku tidak mau, kamu apa? Tantang Mawar pada Pak Reno. Kamu berani menantangku? Pak Reno sedikit menyundungkan wajahnya ke arah Mawar, hingga perempuan itu semakin ketakutan. Kalau iya kenapa? Jangan mentang-mentang orang takut padamu. Aku juga harus takut begitu. Tunggu dulu. Balas Mawar terbata. Kamu tahu sendiri apa yang bisa kulakukan. Jangankan perusahaanmu ini, Patur saja yang selama ini melindungimu bisa aku singkirkan. Apalagi hanya perusahaan sekecil ini. Paham? Mawar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tubuhnya bergetar, dengan keringat dingin keluar dari pori-pori kulitnya. Sekarang, persiapkan segala sesuatunya, dan mulailah mendesain sketsa itu. Cepat, sebelum kesabaranku habis. Pak Reno duduk di sofa, sambil menyilang kedua kakinya. Mau tidak mau, Mawar memanggil Carlota dan menyuruhnya mempersiapkan apa yang diinginkan Pak Reno. Tidak beberapa lama kemudian, segala sesuatu yang kami butuhkan sudah tersedia. Mawar mewakilkan seorang desainer terkenal di kota ini untuk melawanku dalam kompetisi. Ya, Rani. Dia adalah seorang desainer profesional yang sudah melanglang buana. Aku yakin sangat mudah baginya untuk menciplak desain kami. Aku dan Rani sudah duduk di kursi depan meja dengan alat gambar yang kami butuhkan. Para wartawan pun sudah mulai menghidupkan kamera untuk menyiarkan siaran langsung. Selamat siang pemirsa. Sebentar lagi kita akan menyaksikan siaran langsung kompetisi siapa sebenarnya pemilik desain gaun yang sekarang ini lagi viral di media sosial. Apa tokoh Her Hadange yang tiba-tiba mengklaim kalau itu hasil desain mereka? Ataukah Mawar Group yang selama ini kita tahu perusahaan yang sering sekali mempromosikan gaun-gaun itu sebagai hasil desain mereka? Untuk itu, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel kami yang tentunya selalu menyiarkan berita aktual, tajam dan terpercaya. Ungkap seorang wartawan di depan kamera. Kalian berdua sudah siap? Tanya Pak Reno padaku dan Rani. Aku mengangguk pelan, sementara Rani hanya melempar senyum padaku. Entah apa arti senyumannya itu. Baiklah, aku hitung sampai 3. Maka kalian berdua sudah boleh mendesain. 1, 2, 3. Perlombaan dimulai. Setelah hitungan ketiga, aku dan Rani mulai menggoreskan pensil di atas kertas putih. Cukup mudah bagiku menggambar desain itu, karena memang itu hasil karyaku. Kuperhatikan sekilas Rani. Dia juga sama denganku. Santai, seakan-akan dia paham betul
rincian demi rincian dari gaun-gaun itu. Beberapa bentuk gaun sudah tergambar di atas kertas putih. Para wartawan berpindah dari aku ke Rani untuk mengambil gambar desain kami. Ada sekitar 40 menit persaingan itu berlangsung, dan akhirnya aku meletakkan kembali alat gambarku ke tempatnya semula, sama halnya yang dilakukan Rani.